Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Baren. Oke, kali ini kita akan melanjutkan CAT yang ke-8. Nah, ke-8 ini temanya tentang apa? Tema tentang sheet metal. Sheet metal itu apa? Sheet metal merupakan lembaran logam yang bisa dibentuk menjadi suatu bentuk benda. Misal persegi. Nah, itu sebenarnya kayak persegi tapi yang atas bawahnya terbuka. Nah, bagaimana cara menambahkan? Kan di bagian awal biasa, itu kan di SolidWorks belum ada tab sheet metal kan? Nah, gimana cara nambahinnya? Diklik kanan dulu, kemudian buka tabs, baru centang sheet metal. Nah, jadinya nanti seperti ini sheet metalnya. Ada fitur-fitur dalamnya ini kan seperti ini bentuknya. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan contoh soalnya. Oke, jadi nanti kita akan bentuk jadi seperti ini. Nah, ini kan mulai dari bentuk awal dari base-nya nanti bakal. Nah, sebelum itu kita setting dulu di bagian SolidWorks. Ini kan di bagian awal biasanya kan belum ada sheet metalnya kan. Kita tambahin di bagian sini sketch, klik kanan, buka tabs, buka ini di channel sheet metal. Setelah itu kan ada. Nah, inilah hasil dari sheet metal itu. Nah, untuk membentuk seperti ini, kita lakukan sketch seperti biasa aja. Nah, tapi sebelum sketch di bagian pertanyaan, ini kan ada kayak variabel global A, B, C, D. Kita masukkan dulu di bagian tools, equation. So, A 180, B 100, C 50, D 15. Nah, setelah itu kita oke. Mari kita masuk ke top plane langsung. Kita bikin. Nah, ini materialnya. Kita pakai 1060 alloy. Ini diklik. Oke. Kemudian kita di top plane udah. Kita bentuk bagian bawah dulu. Kita bikin kotak biasa. Kita panjangnya dibikin A. Lebarnya dibikin B. Kemudian kita bikin yang bolongan tengahnya. Bolongan tengahnya kita bentuk dulu. Kita bentuk sembarang dulu aja, belum usah kayak pasti gitu. Uh, nanti kita ini sama ini sejarah ini beri 40, ini sama ini kasih 30, kemudian ini kasih 15, ini dan ini diberikan 20. Kemudian untuk ini dan ininya kita beri 2,5. Banyak dan tingginya 5. Kita kemudian ini sama ini kita beri jarak 30 dan ini ke bawah juga beri jarak 30 ya 30. Kemudian ini dengan ini kita bikin horizontal kayak sama, kemudian ini dengan ini juga dibikin vertikal, ini dengan ini dibikin vertikal juga.
Ini berarti belum bisa. Ini dengan ini dibuat horizontal. Nah, jadi kita cek ulang aja. Set, set, kelima ada benar. Kemudian ini dengan ini dua setengah udah benar juga. Sesuai dengan gambar. Oke. Okay. Kemudian kita mulai sheet metal. Caranya di bagian ini sheet metal kita base flank. Nah, kita reverse direction ini. Ya kita sebenarnya reverse direction sesuaikan aja sebenarnya, sesuaikan dengan kalian. Tapi ini kita coba biar bentuknya ke atas dan pastikan di faktornya juga 0,5. Nah, sheet metal parameter ini kan ketebalannya kita sesuaikan di sini. Ketebalannya 1,2, oke. 1,2. Kemudian kita centang saja. Nah, kemudian untuk membuat miringnya, kita bikin edge plane. Jadi di bagian atas ini ada edge plane. Klik aja yang bagian mau di ini, tinggikan. Nah, tingginya berapa? Nah, tingginya itu sesuai dengan C. Sama dengan, jangan lupa titik satunya juga yang ini, yang mau di, apa namanya, flange. Kemudian 50 dan ini pastikan flange posisinya karena di sini kan posisi kayak apa ya, untuk naiknya kan di bagian dalam radius si A ini kan, jadi kita pastikan di dalam garis ini kayak material inside di dalam garis ini. Oke, setelah itu kita centang. Oke, udah kan. Kemudian misalnya pastikan di on. Untuk membuat di bagian tengah ini gimana caranya? Di meter frame kita klik, kita pilih titiknya. Nah, ini mau pilih yang titiknya sini. Misal nih, sebelah sini. Set. Nah, dilihat dulu. Ini kan dibalik kan. Di spasi, diklik bagian yang atas. Ini kan jika sudah sesuai atas ini, ke atas gini, sudah pasti. Tinggal kita ukur. Kan sampai di sini, berarti kan kita bikin garis dari titik ini sampai ini. Terus kita bikin diameter ujung dari ujung sana sampai ujung sini. Tuh, kita bikin setara dengan D. Kita sama dengan D. Kemudian udah. Jika udah, kemudian kita klik sheet metal kembali, kita bikin meter plane. Nah, jika udah seperti ini kan baru satu titik kan, satu ini kan bagian sini saja. Klik yang ini kan ada kayak putih-putih propagate ini di bagian tengah ini. Klik aja. Nah, udah. Nah, di sini ini kan ada jarak 0,5, 0,50 ini kan, 0,5 EYP. Nah, caranya ini kan di bagian gap distance kita beri 0,5. Nah, sudah. Dan jangan lupa karena di sini kan di soal nomor 1 itu kan trim side base-nya on, kita klik on saja di centang dan radiusnya jangan dibuat default, tapi ini pastikan kalian dibuat 1. Nah, sudah dibuat 1. Nah, sudah. Jika sudah, dan pastikan flange posisinya di bagian dalam garis seperti biasa. Kemudian di centang. Oke, sudah. Jadi yang satu ini. Mari kita buat yang satunya lagi. Satunya lagi itu sama seperti tadi caranya. Tinggal di sini. Nah, ini. Nah, kan. Kayak gini nih. Ini nih.
agak pusing ini. Set, ini pastikan di titik sini. Nah, tadi kan titiknya sepanjang D itu kan. Nah, ini D. Kita bikin sini ke sini. Itu D 15. Ya. Kemudian, seperti biasa, di sheet metal tadi, meter flange. Di bagian ini, set, terus gap distance-nya 0,5 udah. Pastikan trim set on. Default radius pastiin 1. Dan di external saja. Nah, udah jadi seperti ini. Jika sudah jadi, terus buat lingkaran yang ini, tuh 2-3-nya. Dengan cara seperti biasa di sini, terus di sketch. Kita bikin biasa saja, set. Juga bisa langsung bikin saja juga. Oke. Dan juga skala 3-3-nya. Titiknya itu kan jarak ini ke paling ujung sini itu 50. Kemudian jarak ini ke bawah. Ini ke bawah. Ke bawah itu 9. Kemudian diameternya itu 4. Pastikan ini dengan ini juga itu di koradial saja, koradial di equal, biar ukurannya sama. Ya kan sudah, coba kita cek ukuran. Dia juga ada 4, jadi nggak usah, tinggal kita posisikan saja. Berarti ini kan jaraknya kan 9, jarak ke pinggirnya. Ini ke sini tuh 9. Kemudian atas ke tengahnya itu berapa ya? 10 ya. Oh iya, 10. Ini juga sama yang satunya. Ini ke sini itu 9. Ini ke sini itu 10. Nah, setelah itu tiga-tiganya kita di bagian sheet metal kita extrude cut. Nah, kita extrude kan biar di sana yang nggak buat lagi, kita drop all aja. Nah, sudah. Kemudian kita centang. Ya sudah. Ini udah bolong bagian bawah sama bagian belakang juga sama udah bolong. Nah, kan sudah kan untuk yang gambarnya yang A. Gambar A. Pertanyaan satu. Ini kan ditanyain masa partnya dengan aluminium 1060 alloy dan AB-nya sekian. Mari kita cek di markup, di evaluate mass properties. Nah, hasilnya ini 126,13 gram. Nah, yang nomor 2 ini kan yang beda dari nomor 1 kan cuman variabel globalnya. Caranya gimana? Caranya kita edit saja di tools di variabel globalnya. Sebelumnya kita cek dulu masa yang seperti yang pertama. Tadi kan masa yang pertama ini 180 kan 26,13 gram. Coba kita cek. Nah, ini kan basis variabel pertama kan aneh 180 dan sekian. Kita coba ubah jadi 200. Terus B ini 10. C ini
10 di ini coba jadi 8 8 8 belas 200 110 40 18 kita oke saja. Nah dia kan udah kelihatan nih dari gambarnya sudah berbeda ini. Nah kita udah tahu, tinggal kita cek aja langsung mas propertiesnya. Nah kan, nah masanya udah berubah juga dia. Ini kan juga 1060 alloy juga sama. Masa ini kan juga ditanyain berapa masa dari pertanyaan ini yang dari variabel global ini. Jawabannya ini 133,81 gram. Nah, masa pertanyaan ketiga, pertanyaan ketiga kan kita disuruh apa ya, mendatarkan bentuk ininya sheet metalnya dan mengaktifasikan apa itu key faktornya 0,4. Nah, caranya gimana untuk apa ini edit key faktornya? Nah, ini kan sesuai gambar yang pertama dengan nih variabel globalnya kan sama juga kan. 180, 150 dan D-nya 15. Gimana untuk ngedit apa namanya key faktor ya di bagian kiri ada bagian folder sheet metal kan. Itu diklik kanan saja, di edit fitur. Nah, ini ada key faktor. Key faktornya kita buat 0,4. Kemudian kita centang. Sudah. Setelah itu di bagian sheet metal itu di bagian ini kan ada flatten kan. Kita flat aja, diklik. Nah, kan udah jadi ini, kayak seperti ini. Tinggal kita cek. Ini disuruh samaran sampai mana? Pakai measure. Pakai ini apa? Evaluate, measure di antara ujung sini sampai sini. Nah, ini jaraknya 195,85 mm. Nah, sekarang soal yang keempat. Ini sama seperti soal yang ketiga tadi, cuman dia itu variabelnya sama seperti yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 kan filenya seperti ini. Ini kan juga equationnya. Nah, 200, 110, 40, dan 18. Kemudian, kita gunakan key factor 0,32. Kita edit di sheet metal 0,32. Kita centang. Kemudian kita flatten. Ini saya indicate and flatten the part, measure, extend X. Seperti ini, kita ujung ke ujung, kita ukur menggunakan mark. Evaluate, measure, dari ujung sini ke ujung sini. Nah, dia jaraknya 185,55 mm. Nah, ini yang nomor 5. Kan ada pertanyaan, what is the bounding box area of the part? Caranya gimana? Di bagian SolidWorks ini kan tadi sesuai yang pertanyaan dengan yang nomor 4. Dengan nomor 4 itu ABC-nya kan sekian. Caranya, balik ke sini, di bagian cut list ini, di drop down aja, kemudian ada sheet, sheet itu klik kanan, kita klik properties. Makanya ada apa nih? Ada bounding box area. Nah, ini hasilnya 43185,91. Ini berarti milimeter persegi. Ini nilainya 43185. Nah, lanjut pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 6. Nah, kali ini kita akan mencoba fitur sheet metal yaitu hem. Nah, dari ini kan berdasarkan parameter yang di nomor 4 dengan ABC kiat. Oke, lanjut. Nah, kita hilangkan semua apa itu lingkarannya dulu. Kita hapus, delete.
Di delete yang bagian kiri itu, kita delete semua. Kemudian kita buat hem di bagian pinggir-pinggir sini. Nah, caranya gimana? Di atas ada ini kan hem, sheet metal terus hem. Terus kita masukkan di bagian ujung sini dan ujung sini yang ke arah masuk. Nah, ini kan karena gap distance kita beri satu karena di dalam sini hem gap distance-nya cuma diberikan satu dan kedalaman ini diberikan 10 mm. Nah, ini dari 10 mm. Lalu untuk ini kan masih kayak nempel gini kan. Nah, ini nempel kan masih kan. Caranya gimana biar kasih jarak ini? Kita ini edit hem width. Kemudian yang ini windownya kita skip dulu aja, kita geser ini. Kemudian kita geser ini. Baru kita smart dimension. Kita klik 2. Karena di gambarnya juga 2. 2. Kemudian dicentang. Finish. Kemudian kita edit hemnya lagi, yang satunya tadi kan H1 sekarang H2 kita geser, kita beri 2, kita centang, finish. Nah, ini karena dalam gambar ini kan dia kayak nyatu. Kita edit kembali. Kemudian custom relief type-nya kita centang. Kita pilih yang tear. Terus pilih yang rip in. Biar dia kayak nggak membentuk ada jeda. Jadi seperti ini. Nah kan dia kayak nggak ada jeda kan. Ini satunya juga sama. Kemudian kita akan menghitung masa partnya seperti tadi evaluate mass properties. Nah, masanya yaitu 138,42 gram. Sekian dari saya, terima kasih.